Saudari-saudaraku yang terkasih, ada cerita seorang ibu single mother dengan ekonomi keluarga yang pas-pasan. Setiap minggu pagi, gereja misa paling pagi, datang untuk misa bersama dengan kedua anaknya. Maka pagi dia harus bangun lebih awal, membangunkan kedua anaknya. Belum kalau anaknya rewel, susah bangun. Yang satu masih harus dimandiin. Setelah itu mempersiapkan barang-barang, bawa tas untuk keperluan anak-anak, dan segera naik angkot, karena nggak punya kendaraan pribadi. Naik angkot ke halte Trans terdekat, naik Transjakarta dan sampai di gereja katedral untuk merayakan Ekaristi. Saudari-saudaraku terkasih, Anda datang ke gereja, ibu itu juga datang ke gereja dengan pengorbanan diri masing-masing. Kalau kita pikir-pikir untuk apa? Untuk apa? Ya untuk berjumpa dengan Tuhan. Ada kerinduan dalam hati kita berjumpa dengan Tuhan untuk menimba kerohanian, kekuatan dari Sang Sumber damai sejati. Nah, kisah para Majus dari timur atau tiga raja adalah pribadi-pribadi yang melakukan perjalanan jauh untuk mencari Yesus, untuk berjumpa dengan Yesus dengan pengorbanan diri mereka masing-masing. Dalam kitab suci memang tidak disebutkan raja. Dalam Injil tadi Majus. Majus itu akar katanya magos, yang turunannya menjadi kata magic ya, yang biasa kita dengar ya. Menunjuk pada imam di dunia Persia atau ahli perbintangan. Kadang kita sebut juga tiga sarjana dari timur. Ya. Apapun itu mau menunjuk bahwa mereka itu bukan orang sembarangan. Mereka itu orang yang punya jabatan, punya kemampuan tertentu, dan pasti ini mereka orang asing. Bukan bangsa Yahudi. Kalau dalam tradisi misalnya di Mazmur, ya, itu ada ayat Mazmur dari yang tadi dinyanyikan itu, ada ayat, kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Ada nama daerah di situ. Mazmur itu mau menunjuk bahwa raja-raja itu dari tiga daerah yang berbeda. Tarsis, ya. Tarsis itu letaknya diperkirakan di sekitar Spanyol. Maka ini mewakili benua Eropa. Lalu Sheba, ya, diperkirakan di Ethiopia. Ini mewakili benua Afrika. Dan kemudian Seba, itu kira-kira di Yaman, ya, mewakili benua Asia. Ketiganya adalah benua-benua yang waktu itu tidak mengenal Yesus Kristus. Namun raja-raja ini datang pada Yesus. Mau mengatakan bahwa Yesus datang bagi semua orang. Keselamatan ditawarkan kepada semua orang. Tidak terbatas pada suku atau bangsa tertentu. Lalu yang lain ini soal jumlah. Jumlahnya pun dalam kitab suci enggak disebut. Enggak disebut ada 3. Hanya disebut raja-raja, para Majus itu. Nah, menurut tradisi ada yang menyebut 12 raja, ya. Lalu direduksi menjadi 3 raja. Kita kenal 3 raja itu, ya. Yang pertama disebut Melkior, ya. Seorang yang digambarkan tua dengan rambut putih dan janggut panjang, yang mempersembahkan emas kepada Tuhan. Emas itu apa? Simbol raja.
Yang kedua Gaspar, seorang raja muda, karena nggak ada janggutnya, berkulit kemerahan, menyembah Yesus dengan memberikan kemenyan, dupa. Ini simbol sebagai persembahan untuk pribadi yang ilahi. Dupa kemenyan seperti wiro itu ya. Doa-doa kita membumbung ke awan, ke surga. Itu simbolnya itu. Dan yang ketiga, ini kulitnya hitam dan berjanggut, namanya Baltasar, yang mempersembahkan mur sebagai kesaksian bahwa kedatangan anak manusia adalah untuk keselamatan manusia melalui wafat dan kebangkitan. Karena mur itu balsam. Ini biasa digunakan untuk jenazah. Maka kelahiran Sang Putra Allah adalah untuk keselamatan manusia. Nah, ketika raja ini hatinya tertuju kepada Allah saja, sehingga dengan segenap hati, segenap akal budi mampu mengenali kelahiran Putra Allah melalui tanda bintang yang telah ditunjukkan oleh Allah sendiri. Menariknya adalah bahwa mereka ini rela turun dari tahta mereka, melakukan perjalanan jauh, mungkin berminggu-minggu. Artinya apa? Turun dari tahta, melepaskan mahkotanya, pergi dari negerinya, bersujud di hadapan Yesus Kristus, sambil membawa persembahan-persembahan itu. Ini pesan istimewanya di sini. Karena apa? Sebagian orang seperti Herodes ini tidak mau keluar dari zona nyaman itu. Dia tetap di kerajaannya. Bahkan terganggu dengan kebenaran bahwa seorang raja akan lahir. Dia malah terganggu. Ini Herodes zaman ini itu kalau dikritik misalnya bekerja tidak baik begitu ya. Alih-alih memperbaiki kinerja malah sibuk membela diri. Lebih sibuk menyangkal kebenaran. Misalnya bahwa kerusakan alam itu terjadi karena kebijakan yang tidak berpihak pada orang kecil. Mereka ya sibuk membela diri daripada membuat kebijakan yang baik, yang lebih baik untuk orang kecil, untuk orang yang menderita. Saudari-saudaraku terkasih, kita pun sebagaimana para majus atau raja-raja itu diminta untuk apa? Meninggalkan itu atribut-atribut kesombongan dan ego. Keinginan-keinginan diri kita. Seperti tadi raja-raja itu. Meninggalkan atribut mahkota, singgasana atau apapun. Itu simbol-simbol. Kita meninggalkan ego kita, keinginan diri kita untuk datang mencari Yesus. Menyembah Yesus. Kita diundang untuk mempersembahkan segenap akal budi, hati, tenaga kita bagi Yesus Allah kita. Itulah yang nanti ada minggu misioner. Ya. Itu menghadirkan Yesus, kita diajak untuk menghadirkan Yesus dalam diri. Dan dengan demikian mampu menghadirkan Yesus bagi orang lain. Kita diajak menjadi bintang yang mengantar orang sampai ketemu Yesus. Kita diajak untuk menjadi penampakan yang ilahi kepada semakin banyak orang. Saya yakin kita semua, ibu bapak, teman-teman muda, remaja, adik-adikku juga yang ada di sini, memiliki peran dalam tugas ini, menghadirkan Tuhan. Menghadirkan Tuhan dalam diri kita dan orang lain. Hanya kadang kita itu takut
Tadi takut keluar dari rasa nyaman diri, ego, keinginan diri kita, atau kebiasaan-kebiasaan lama kita. Kita sebetulnya terdorong mau menolong orang, tapi takut repot, tapi malu. Mau nyumbang tapi aduh takut kurang, nanti aku kurang. Mau menyatakan kebenaran tapi nanti tak dimusuhi, takut dimusuhi, takut dijauhi. Mau melayani tapi kok nanti saya nggak punya waktu, dan seterusnya dan seterusnya. Kita diajak jangan takut. Ya. Tuhan membimbing kita seperti juga membimbing 3 raja. Agar kita mengikuti bintang itu. Allah yang menunjukkan kepada 3 raja itu. Melalui bintang itu. Kita juga pasti dibimbing. Tuhan juga mengingatkan mereka, ya, kisahnya. Mengingatkan 3 raja itu melalui mimpi. Supaya jangan balik lagi ke Herodes. Ini dibimbing. Kita nggak akan dibiarkan begitu saja. Tuhan membimbing kita. Kalau kita mau, kita terbuka untuk mencari Tuhan. Seperti 3 raja itu. Dengan cara apa? Dalam doa. Dalam ekaristi, permenungan kita, pelayanan kita. Ya. Berusaha membuat pertobatan dalam hidup kita. Pasti Tuhan bimbing. Pasti Tuhan membimbing dan kita akan temukan jalan menuju kepadanya. Jangan takut, Tuhan pasti di sisi kita. Amin.